got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Sumpah Pemuda merupakan sumpah atau janji yang telah diikrarkan oleh para pemuda di bumi pertiwi ini, bahwasanya sebagai putra-putri Indonesia harus mengakui atas tanah air, bangsa dan bahasanya. Dalam Sumpah Pemuda ini, para pemuda bersumpah bahwa Indonesia adalah tanah air tumpah darahnya, serta bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan seluruh tanah airnya. Di dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putus Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yakni Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak diberdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa bagi kemerdekaan. Menuju kemerdekaan, terselenggaranya Kongres Pemuda I tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPIPI, tetapi peresmiannya baru pada 1926. Anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar sekolah tinggi yang ada di Jakarta dan di Bandung. Para pemuda ini kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan Kongres Pemuda I ini adalah yang pertama, membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon Sekarugun, Jong Islamebon, Jong Minang, dan Jong Batak. Dalam pidato pembukaannya, Ketua Panitia M tak berani meminta perhatian peserta untuk mencari cara menyatukan semangat nasional di kalangan pemuda. Muhammad Yamin menyampaikan pemikirannya tentang bahasa persatuan dalam pidatonya pada tanggal 2 Mei 1926 yang berjudul Kemungkinan Masa Depan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yamin yakin bahwa dari sekian banyak bahasa yang dipakai oleh suku bangsa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Jawa yang diharapkan menjadi bahasa persatuan. Namun Yamin yakin bahasa Melayu lambat laun akan menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu antara lain yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain sebagainya. Jadi para peserta memang menyadari bahwa pada saat itu masih sulit untuk membentuk tekad kebulatan dalam perjuangan mencapai cita-cita nasional. Kongres Pemuda II. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober dalam 3 tahap rapat. Rapat pertama berlangsung di Gedung Katolik Kajengligen di Waterlooven, sekarang Lapangan Banteng. Kemudian dipindahkan ke OS Java, bioskop di Koningplein Noord, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara. Dan kemudian Gedung Keramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat. Kalau pada bulan April 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda I yang telah dikaitkan belum berhasil sesuai
Dengan diharapkan maka dalam Kongres Pemuda II ini benar-benar dapat memenuhi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun Kongres Pemuda I tidak dapat dikatakan gagal total karena telah berhasil meletakkan dasar-dasar persatuan. Tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, menjerahkan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia, dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi menjadi 3. Pertemuan pertama Sabtu 27 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung Katolik Jongen Lingbon atau GOJ Wetornpen di Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua Sugondo Jojo Puspito berharap konferensi ini akan memperkuat semangat persatuan di benak pemuda. Pertemuan kedua Minggu tanggal 28-10 Oktober 1928 dilaksanakan di Gedung OS Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Dan yang ketiga, acara yang dilanjutkan dengan pertemuan ketiga yang dilaksanakan di Jalan Keramat Raya 106. Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kemanduan. Dari rapat pertama hingga rapat ketiga, Kongres Pemuda II ini menghadirkan 15 pembicara yang membahas berbagai tema. Di antara pembicara yang dikenal antara lain Sugondo Jojo Puspito, Muhammad Yamin, Siti Sundari Purnomo, Wulan Sarmiti Manungkusaro, dan Sunaryo. Sebelum Kongres Pemuda II, para pemuda sudah menggelar kongres pertamanya pada 1926. Tabrani Suryowicit, salah satu tokoh penting dari kongres pertama, peserta kongres pertamanya sudah bersepakat menjadikan bahasa Melayu bagi bahasa persatuan. Akan tetapi pada saat itu Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang penggunaan bahasa Melayu. Menurut Tabrani, kalau Nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Setelah Kongres Pemuda II, sikap pemerintahan kolonial biasa saja. Bahkan Van der Plas, seorang pejabat kolonial untuk urusan negara jajahan, menganggap remeh Kongres Pemuda itu dan keputusan-keputusannya. Van der Plas sendiri menertawakan keputusan Kongres untuk menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengingat bahwa bagian pembicara dalam Kongres itu justru menggunakan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Sugono sendiri meskipun didaulat sebagai pemimpin sidang dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia, terlihat kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik. Akan tetapi apa yang diperkirakan oleh Van der Plas sangatlah meleset. Sejarah telah membuktikan bahwa Kongres itu telah menjadi apa yang mencetuskan persatuan nasional bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme. Dalam Kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secarik kertas yang dibicarakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam Kongres itu pula untuk pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan di depan banyak orang peserta Kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya dikerakkan di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Setelah mengetahui sejarah Sumpah Pemuda tadi, sekarang apa sih makna Sumpah Pemuda itu sendiri? Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28-10 Oktober 1928 bangsa Indonesia telah dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun bertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong pada pemuda untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membagikan rasa nasionalisme pada pemuda, tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama
Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda untuk terkandung dalam 3 isi penting momen sejarah, yaitu bertanah air, berbangsa dan berbahasa. Apapun makna dari pengertiannya, satu hal yang pasti adalah bagaimana momen ini harus dijadikan sebagai titik-titik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian dari penjelasan mengenai sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menyimak video ini.